Halo teman-teman, saya asisten Nurhaliza Syahana. Saya Assalamualaikum akan membantu warahmatullahi kalian wabarakatuh. memahami Perkenalkan materi nama dari saya Nurhaliza PowerPoint. Syahana. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 dengan topik Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Materi ini penting karena akan menjadi dasar kita memahami peran ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini uh, yang pertama, memahami arti dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjelaskan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, menerapkan bacaan tajwid Asyamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang keempat, menunjukkan semangat dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan ajak kalian merenung mengapa menurut kalian kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saat berdebat atau bingung. Silakan pikirkan dan catat jawaban kalian. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Uh, Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Berikutnya, pengertian sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan beliau. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Contoh, tata cara sholat tidak dijelaskan rinci dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan melalui sunnah. Baik, sekarang pengertian hadis. Yang pertama ada bayan at-takrir, artinya memperkuat atau menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Penjelasannya yaitu sunnah berfungsi untuk menguatkan perintah yang sudah diturunkan dalam Al-Quran tanpa menambah atau mengurangi maknanya. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menegaskan bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran memang harus dilaksanakan. Contohnya, Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan sholat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, lalu dalam sunnah, Nabi juga menyuruh sholat dan mencontohkan pelaksanaannya. Ini bentuk penguat atau taksir, bukan penjelasan detail. Selanjutnya nomor 2 ada bayan al-tafsir, artinya menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Penjelasannya ada banyak ayat dalam Al-Quran yang sifatnya masih global, belum dijelaskan secara rinci. Maka Nabi menjelaskannya lebih rinci lewat sunnah, agar kita tahu bagaimana cara mengamalkannya. Contohnya seperti perintah sholat ada di Al-Quran, tetapi cara melaksanakannya, jumlah rakaatnya, bacaannya, gerakannya, dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Nabi bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah bentuk tafsir dari ayat global tadi. Berikutnya nomor 3, bayan al-tashri', artinya menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Penjelasannya, kadang Nabi menetapkan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi tetap wajib kita ikuti karena sunnah juga menjadi sumber hukum dalam Islam. Hukum ini tetap bersumber dari wahyu meskipun tidak dalam bentuk ayat Al-Quran. Contohnya, larangan memakan daging hewan yang bertaring dan burung yang bercakar. Tidak ada dalam Al-Quran tapi disebut dalam hadis Nabi. Ini adalah tasyri', penetapan hukum baru melalui sunnah. Yang keempat, bayan al-nasakh, artinya menghapus atau mengganti hukum lama dengan hukum baru demi kemaslahatan. Penjelasannya, kadang hukum dalam Al-Quran atau sunnah diganti atau dihapus oleh hukum baru yang datang kemudian. Ini bukan karena hukum lama salah, tapi karena kondisi masyarakat berubah dan Allah mengganti hukum agar lebih sesuai dan maslahat. Contohnya, awalnya umat Islam dilarang minum khamar secara bertahap. Awalnya hanya disebut dampaknya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219.
Lalu dilarang sholat dalam keadaan mabuk, Quran surah An-Nisa ayat 43, dan akhirnya diharamkan secara total, Quran surah Al-Maidah ayat 90. Tahapan ini dijelaskan lebih jelas lewat sunnah Nabi. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat ini kita diperintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Bila ada perbedaan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu lebih baik dan utama. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini menjelaskan tugas Rasulullah, yaitu memberi penjelasan terhadap hal yang diperselisihkan, menjadikan Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang beriman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tajwid. Alif Lam Syamsiyah. Asyamsiyah sendiri berasal dari kata syams yang berarti matahari. Dalam tajwid, hukum asyamsiyah terjadi ketika huruf lam pada al tidak dibaca atau dileburkan karena bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiyah dan diganti dengan penekanan tasydid pada huruf setelahnya. Contohnya asyamsu yang dibaca asyamsu dan an-nasu yang dibaca an-nasu. 14 hurufnya yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, la, na. Selanjutnya yaitu alif lam qamariyah. Pengertian Al-Qamariyah sendiri berasal dari kata qamar yang berarti bulan. Dalam hukum ini, huruf lam pada al tetap dibaca jelas atau izhar saat bertemu dengan salah satu dari 14 huruf qamariyah. Contohnya al-qamaru. Selanjutnya al-kitabu. 14 huruf diantaranya yaitu a, ba, ja, ha, kho, a, gho, fa, qo, ka, ma, ha, wa, ya. Assalamualaikum. Yuk jadi Di sini saya sudah menyiapkan bagian dari sebuah video kebaikan animasi dengan yang mendukung berkaitan Nusa dengan Official Store. Al-Quran Jangan dan lupa di Sunnah follow ya teman. sebagai pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah video animasi Nah, yang yang kedua, berkaitan wudu. dengan Tapi ingat, jangan boros Al-Quran air. dan Sunnah Wudunya yang tertib. sebagai pedoman hidup Habis wudu apa kita lagi? sehari-hari. Baca Silakan ayat menonton. kursi. Dilanjut 3 surah kul. Kul Baik, huwallahu teman-teman, ahad.
Kul Di sini auzu saya sudah birabbil menyiapkan falak, sebuah kul video auzu animasi birabbin nas. yang Masing-masing 3 berkaitan kali. Terus ditiupin ke Al-Quran dan tangan. sunnah sebagai pedoman Terus hidup diusapin ke kita sehari-hari. muka Silakan menonton. sama ke badan. Terus apa lagi? Itu aja. Tidurnya ngadep kanan Di sini atau arah saya sudah kiblat. menyiapkan sebuah video animasi yang berkaitan dengan Ih, jangan norak deh. Al-Quran dan Kan udah sunnah ketahuan kalau sholat ngadepnya ke sana. hidup kita Terus sehari-hari. Silakan Keempat, menonton. jangan banyak nanya. Baca doa, terus langsung merem. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. yang Bismika Allahumma amut wa ahya. sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Silakan menonton. Oke teman-teman, setelah slide ini ada 10 soal yang sudah saya siapkan. Sekarang teman-teman boleh mengerjakannya. Selamat mengerjakan.